Anak-anak dengan problem perilaku di sekolah ini rata-rata mempunyai latar belakang dari rumah atau mempunyai latar belakang problem di tengah keluarganya. Tapi sayangnya anak-anak dengan problem perilaku yang dilatar belakangi dengan atau dilatar belakangi oleh problem di tengah keluarganya, di rumahnya, ini ketika di sekolah juga kurang mendapatkan penanganan yang maksimal. Kadang saya lagi kurang mendapatkan penanganan yang maksimal. Mengapa? Karena iklim dunia pendidikan kita sekarang ini cenderung mempersempit ruang bagi guru-guru untuk melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan efektif yang diperlukan dalam rangka membimbing, mendidik, atau katakanlah juga melakukan terapi-terapi yang diperlukan agar bisa merubah perilaku-perilaku buruk dari anak-anak dengan problem perilaku itu. Inilah yang membuat banyak guru-guru di sekolah hanya bisa mengusap dada dengan segala kesedihannya menghadapi anak-anak yang semacam itu, tetapi dia sendiri tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menjalankan fungsi mendidiknya dengan maksimal. Inilah potret dunia pendidikan kita sekarang ini. Sungguh sedih kadang di sekolah kita mulai melihat bibit-bibit arogansi dari anak-anak dengan problem perilaku ini. Mereka mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut pada sesama temannya, bahkan juga terhadap guru-gurunya. Sungguh menyedihkan. Dan ini barangkali ada hubungannya dengan mengapa hari-hari ini kita semakin sering mendengarkan berita-berita tentang tindak kekerasan yang melibatkan anak-anak usia sekolah, anak-anak remaja, pemuda. Mereka sudah berani melakukan tindakan-tindakan yang kadang mengarah pada tindakan yang bisa disebut dengan brutalisme dan sadisme. Inilah barangkali karena banyak dari generasi kita yang ketika di rumah mereka tidak mendapatkan didikan yang semestinya, di sekolah juga keadaannya tidak jauh berbeda. Untuk itu marilah ini semua kita jadikan renungan dengan sungguh-sungguh kepada para orang tua. Marilah, orang tua tidak bisa semata-mata menyerahkan pendidikan anaknya pada sekolah. Orang tua harus bisa lebih maksimalkan perannya sebagai pendidik-pendidik di tengah keluarganya. Begitu pula dengan sekolah. Ya, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh agar bagaimana fungsi mendidiknya itu bisa optimal. Marilah para pemangku kebijakan ya,
pemangku kebijakan di dunia pendidikan ini. Kita pikirkan sungguh-sungguh bagaimana agar semua lembaga pendidikan bisa mengoptimalkan fungsi mendidiknya. Kalau kita selama ini banyak menggaungkan masalah pendidikan karakter, malah itu benar-benar kita jalankan dengan maksimal. Jangan hanya berpotensi, hanya mandek di tataran formalitas belaka. Ingat, ini menyangkut masa depan bangsa kita. Karena apa? Jelas, nasib bangsa kita di masa mendatang ada tergantung bagaimana kita mendidik generasi kita sekarang ini. Untuk itu, barangkali dalam hal-hal lain, kita bolehlah masih banyak kekurangan. Bahkan kalau mungkin kita gagal dalam bidang lain, mungkin masih cukup bisa dimaafkan. Tapi kalau kita sampai gagal dalam masalah pendidikan, akibatnya akan sangat fatal. Kalau hari ini kita gagal mendidik generasi kita menjadi generasi-generasi yang berkepribadian mulia, berkepribadian baik, bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa di masa yang akan datang. Semoga ini menjadi renungan kita bersama, sehingga kita semuanya, orang tua, sekolah, dan pemerintah, semuanya benar-benar serius dan benar-benar sungguh-sungguh untuk memikirkan tentang kesuksesan dunia pendidikan kita ini, yang lebih terfokuskan pada masalah pendidikan karakter generasi bangsa.